Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wala rasulullah wala hawla wala quwwata illa billah. Bapak, kita masih belajar di hasanah tentang khutbah Ramadan, ya khutbah Ramadan di sebagian ulama-ulama salafus saleh. Allah amin. Terakhir pada ini kalau judulnya khutbah malam ke-10 itu sudah kita bahas mukadimahnya, mukadimah khutbah sampai Sohibul Khutbah ini mengetengahkan beberapa riwayat hadis. Rawat Tirmidzi dari Nabi SAW telah meriwayatkan siapa Imam Tirmidzi dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasul bersabda, "Idza kana awwal lailatin Ramadan," apabila ada datang awal malam dari Ramadan, futihat abwaabur rahmah, maka dibuka pintu rahmat. Walam yughlaq min abwaabul, dan dua jalan abwaabus sama, pintu langit, dan dua jalan abwaabul jannah, pintu-pintu surga. Walam yughlaq min babul, tidak ditutup sama sekali satu pintu pun selama bulan Ramadan. Ghuliqat abwaabun nar, ditutup pintu neraka, tidak dibuka sama sekali. Walam yuftah min babun, satu pintu pun. Yunaji munaji yabghil khair akbil, lalu ada suara berseru setiap malam daripada suara para malaikat yang menyeru, yabghil khair akbil, wahai mencari kebaikan, menghadaplah, datanglah. Wahai bagi syar ajbir, wahai mencari keburukan, berpalinglah kau. Allah Ta'ala walillahi taqwa, dan Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Wadhalika kullu lailah, dan itu adalah setiap malam daripada bulan Ramadan, insyaallah. Wa Nabi Hurairah, kalau kita termasuk Nabi yang berani dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman disabat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan, maka imanan didasari dengan iman atas kewajiban puasa Ramadan, iman juga dengan apa-apa yang Allah janjikan terhadap orang puasa Ramadan, ihtisaban, mencari pahala dan ridha dari Allah Ta'ala, ya senang dengan adanya Ramadan, senang dengan berpuasa dengan ibadah tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni bagi orang itu apa yang terdahulu dari dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan apa yang kemudian. Di banyak riwayat itu mata kodam, apa yang terdahulu dari dosanya. Cuma dalam riwayat Imam Syafi'i dan Imam Nasai itu ada tambahan wa mata akhir, dan apa yang kemudian diberikan dosanya. Wabi Aiwan, dan juga di dalam riwayat dari Abu Hurairah, riwayat juga ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bangun pada malam qadar imanan dan ihtisaban, didasari dengan iman dan ihtisab, mencari pahala dari Allah Ta'ala, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah mengampuni bagi orang itu apa yang terdahulu daripada dosanya. Wa anhu aidan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum jalla wa ala, sesungguhnya Tuhan kalian yang maha agung lagi maha luhur, yaqulu, berfirman, kullu hasanatin ya'malu al-abdu tudha'afu lahu min asyratin ila sab'i mi'ati dhibin, semua atau setiap kebaikan yang diamalkan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan bagi dia dari mulai 10 sampai 700 kali ganda. Illa shaum, kecuali puasa. Nauli, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibe, dan aku yang langsung akan membalas dengan puasa tadi. Yada'u syahwatu aklahu wa syurbahu min ajli, dia hambaku itu meninggalkan kesenangannya, makannya, minumnya karena aku, kata Allah. Wasaumu junnah, dan puasa adalah junnatun minan nar, benteng daripada api neraka. Walau rumu bagi shaim, dan sungguh bahwa mulut orang berpuasa atyabu indallah min riyal miski, lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau misik. Wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth, maka apabila datang hari puasa seorang dari kalian, maka jangan berkata-kata rafas, wala yafsuk, jangan berbuat fasik, dan melanggar syariat, wala yajhar, jangan berbuat jahil, termasuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Fa ini berbuat kalau au syatama, apabila ada orang yang bertengkar, mengajak dia bertengkar, au syatama, atau bertengkar mulut, falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan, ini shaim, sesungguhnya saya berpuasa. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dikatakan puasa itu benteng, karena shaum yu'adikum, ibaratnya hadis ini juga bermakna bahwa puasa itu benteng. Kalau sudah kamu masuk di benteng itu, jangan dirusak sendiri. Bentengnya itu dengan macam-macam yang dapat merusak puasa tadi atau merusak pahala puasa. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga puasa kita yang lalu sudah diterima oleh Allah Subhanahu. Apa puasanya amal kita semua Ramadan, sisa waktu ini dijaga oleh Allah Subhanahu, juga sisa umur kita. Wa anhu aydan,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasul bersabda, malam yada qaula zur wal amal bihi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkan kedustaan, berbuat menipu dan sebagainya, falaysa lillahi hajatun, maka tidak ada bagi Allah keperluan fi an yada ta'amahu wa syarabahu, dalam meninggalkan si orang tadi akan makannya dan minumnya. Wajah fi sahihain, sumber datang dalam Bukhari Muslim, anal ghibata tufattirus shaim, bahwasanya riba membatalkan orang yang berpuasa, ini pahalanya. Kira-kira saya tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dusta, Allah tidak butuh. Seolah-olah Allah tidak ridho dengan puasa, yang maknanya berarti sudah tidak ridho berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian ulama menjelaskan di sini memang cuma disebut qaulul zur wal amal bih, ucapan dusta dan perbuatan dusta atau menipu. Tapi ini adalah maksudnya bukan hanya sekedar batas ucapan dusta saja, tapi semua hal yang dapat melanggar syariat itu bisa merusak daripada puasa. Kenapa? Karena ibaratnya makan minum itu boleh, kita tinggalkan yang halal yang boleh, malah kita kerjakan yang haram. Ini suatu yang lucu, tidak sebanding. Itu dalam keterangan ulama lain, tidak sebanding pahala puasa dengan dosa riba dan dosa yang kita lakukan itu. Alhamdulillah. Sehingga tidak heran kalau di dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengatakan Allah seolah-olah tidak butuh kepada puasanya untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Dia bukan mendalik. Wa anhu wa Abi Hurairah, diriwayatkan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, farhatun idza aftara, satu kegembiraan apabila dia berbuka, wa farhatun idza laqiya rabbahu azza wajalla, dan satu kegembiraan lain ketika nanti dia berjumpa dengan Tuhannya yang Maha Perkasa lagi Maha Agung." Riwayat Bukhari wa Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, kata beliau SAW. Satu kegembiraan ketika dia berbuka. Apa yang dimaksud kegembiraan ketika berbuka? Sebagian ulama mengatakan, ya gembira namanya orang buka, dia ketemu makanan setelah satu hari tidak bertemu, maka dia memutuskan puasa. Itu kegembiraan yang tabi'i, yang sifatnya alamiah bagi seorang manusia. Yang penting jangan bablas saja. Atau apa? Balas dendam. Karena kata Imam Ibn Hajar, jadi kemarin pagi kita baru bahas, Imam Ibn Hajar Al-Haytham itu menjelaskan orang itu kalau dia puasanya justru menjadi pelampiasan daripada syahwatnya dia setelah berbuka, maka itu lebih bahaya dari tidak puasa. Kenapa? Bayangkan, satu hari ditahan langsung, ketika dilepas terus dia lampiaskan semua. Itu saya ibaratkan seperti pil atau pegas. Ditahan, lepas. Wes, kawan. Kata beliau, itu lebih bahaya kata beliau, daripada pil itu di dalam ukuran yang wajar. Yang pil itu dalam ukuran yang keadaan yang normal, daripada ditekan, itu lebih bahaya. Ya. Gimana gitu? Jadi puasa ini bisa lebih baik. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang lebih baik. Bisa naudzubillah malah tambah kawan. Kenapa? Itu dari karena dia jadikan ajang sebagai pelampiasan tadi itu. Alhamdulillah minta. Maka dikatakan satu kegembiraan ketika berbuka. Apa? Ada paling tidak ada dua makna. Kegembiraan ketika berbuka, ya gembira karena dia sudah selesai puasanya, bertemu dengan makanan setelah tidak boleh selama satu hari, boleh karena Allah ketika berbuka. Itu jelas kegembiraan yang wajar lah. Namanya manusia pasti butuh makan minum. Asal jangan terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua makna kegembiraan itu gembira karena dia alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan puasanya satu hari. Alhamdulillah dia gembira sudah menyelesaikan puasanya. Kedua, kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, kata beliau Sahibul Khutbah, ikhwani wa saudara-saudaraku, hadhihi bisyaratun lil mu'minin, ini suatu kabar gembira bagi orang mukmin, bil jinan, dengan surga, ala sabri ani syahwat, untuk atas kesabaran seorang daripada syahwat dan kesenangannya, bisiam, dengan cara puasa, wasabri ala taat, sabar atas ketaatan, dan tarawih, sabar dengan lamanya berdiri, dengan panjangnya tarawih dan sebagainya, sabar dengan puasa, sabar dengan syahwat dan kesenangannya. Nala ajran, maka paman sabar, siapa yang sabar, nala ajran, dia akan memperoleh pahalanya
syakar, siapa yang bersyukur, wajada ba'dal usri yusra, dia akan mendapati setelah kesulitannya kemudahan. Waman tasaddaqa, siapa yang bersedekah, nala fadlan wa birran, dia akan memperoleh keutamaan dan kebaktian, ketaatan. Waman asana lil ibadah ma'adda lil ma'adi dhukran, siapa orang yang sudah berbagus-bagus dalam ibadah, berarti dia sudah mempersiapkan bagi tempat kembalinya, simpanan dia, samu dia. Waman akhlasa berkalian, waman akhlasa lillah fi siyami, siapa yang berikhlas kepada Allah dalam puasanya, wa qiyami, dan bangun malamnya, kafara anhu dzamban wa wizran, maka semua itu bisa mengkafarah dari diri dia dosa dan kesalahannya. Wa man dzakara fi nafsi jaddada lahu baina malaikati kursi dzikran, siapa orang yang berzikir kepada Allah dalam dirinya, maka Allah perbarui sebutan dia di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa man lazima taqwa nal fawzul busyra, siapa yang melazimi ketakwaan, dia akan memperoleh al-fawz, keberuntungan, dan busyra, kabar gembira. Kabar gembira itu dalam satu riwayat seperti di Quran juga ada, tatanazzalu malaikatu inna jabara rabbuna sumastaqamu tatanazzalu al-malaikatu alaihi malaika. Orang yang istiqomah berkata, Tuhan saya Allah, istiqomah, turun malaikat. Sebagian tafsir mengatakan turun malaikat itu ketika menjelang wafatnya dengan bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk meminta pamiran qad madat min sya'rikum hadza syahrullah ashran. Jadi karena berbanyak ceritanya nih, malam ke-10 ceritanya. Maka beliau Syaikhul Qurban mengatakan, sudah berlalu dari bulan kalian ini 10 hari. Walaupun kita sekarang sudah berlalu 17 hari, ini malam yang ke-18. Sudah berlalu 17 hari, lebih dari separuh dari bulan Ramadan. Fadhaqallahu lana wa lakum fil ajr. Maka semoga Allah melipat gandakan bagi kita semua pahalanya. Walillahil hamdu ala dzalika syukran, maka hanya kepada Allah lah pujian atas itu semua sebagai syukur kita kepada Allah. Wa baqiyatul ishrul awakhir, masih tersisa lagi 20. Kalau menurut beliau ini 10. Masih tersisa 20, kalau kita masih tersisa 13 atau 12 pada hari. Ya, masih ada. Fa'akhiru biya minal amal soleh, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang sudah lalu. Maka perbanyaklah pada sisa waktu Ramadan ini beramal soleh. Tujzauna fadlan wa birran, maka niscaya kalian akan dibalas oleh Allah murni karena karunia Allah dan karena kebaikan Allah SWT. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan jelas siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar dari segala kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi dia rezeki dari jalan yang dia tidak duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, siapa yang bertakwa kepada Allah dalam ayat yang lain, Allah akan menjadikan bagi dia dari perkara-perkara yang urusannya yusran, kemudahan. Dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yu'dhim lahu kafiran sayyati wa yu'dhim lahu ajra. Saya bertakwa kepada Allah, Allah hapus kesalahannya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Allahu a'lam bis-shawab. Syi'run ayat ma'syarus suwam, wahai orang-orang yang berpuasa, wafat umul busyra, telah menemui kalian sesuatu busyra, kabar gembira. Kepada surah Bari, sungguh telah menebarkan Al-Bari sang Maha Pencipta, bimadhikum dzikra, untuk memuji kalian orang kalian berpuasa, dzikran. Allah sudah menebarkan satu peringatan, yaitu ayat Quran yang memuji orang yang berpuasa. Khusustum bisya'rin fi idkur wa rahmatun, kalian telah dikhususkan, khususnya umat Muhammad SAW, dengan satu bulan yang padanya terdapat kemerdekaan dan rahmat dari Allah. Wa qad dhamina ar-rahmanu lis-sha'imil ajra, dan sungguh telah menjamin siapa Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih bagi orang yang berpuasa pahalanya. Masajiduhu ma'nusatun bitilawatin, masjid-masjidnya terasa senang, terasa ramai dengan tilawah, membaca Al-Quran, wa dzikrin, dengan zikir. Bahkan qablahu tastaqil hajra, sebelum itu masjid-masjidnya itu mengeluh karena dijauhi sebelum bulan Ramadan. Bulan Ramadan maka masjid itu senang dengan banyak macam kegiatan. Walillahi fil ashril awakhir lailatun, dan bagi Allah di 10 malam terakhir ada satu malam. Laqad azumat khairan wa qad syarafat qadra, sungguh telah besar agung apa malam itu, apanya khairan kebaikannya, wa syarafat, sungguh telah mulia malam itu, apanya qadran
ajarnya. Wallahu a'lam Bisawab. bishawab. Surah Al-Fatihah.